Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kita kembali ke Tosaurus. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan ternyata lewat di beranda YouTube-nya dan lihat channel ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan airsoft gun, dari mulai unit airsoft gun, terus kegiatan-kegiatan di lapangannya, lalu juga ngobrol-ngobrol sama komunitas airsoft gun. Di sini dibahas tentang seputaran ke dunia airsoft gun, teman-teman. Silakan teman-teman scroll aja di video-video kita, itu banyak sekali membahas tentang airsoft gun. Dan peraturannya, oh iya juga, buat teman-teman yang baru mau main airsoft gun itu juga ada peraturannya, teman-teman. Ada surat kepemilikan unit airsoft gun. Jadi unit airsoft gun itu tidak sembarangan dimiliki oleh orang-orang umum. Ada peraturannya. Jadi kalau lu menyalahgunakan, itu tentu akan kena sanksi, teman-teman. Itu di surat kepolisian nomor 5 tahun 2018. Silakan cari di Google tentang peraturan pemilikan airsoft gun. Di Google ada seperti itu. Kita juga pernah bahas bersama Om Boy, salah satu ketum organisasi airsoft gun yang ada di Indonesia, dari ABU. Gitu. Nah, jadi beli unit airsoft gun itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk bela diri, tapi memang pure untuk olahraga menembak. Di mana mainnya? Bisa di M7 Tactical, yang ada di Kuningan City, juga ada di M7 Tactical di Pluit Village. Lalu kalau yang mau di outdoor juga ada di daerah Cijantung, di tempatnya Mawas Battlefield. Lalu juga ada di Karawaci. Silakan teman-teman cari tempat-tempat yang resmi untuk bermain airsoft gun. Jadi nggak bingung nih, lu beli unit airsoft gun, lalu mau main di mana? Kalau lu nggak tahu atau nggak cari tahu, lu pasti cuman nembak-nembak di rumah, ujung-ujungnya gabut, lu bawa ke kantor, lu bawa ke tempat kuliah buat pamer-pamer, buat gaya-gayaan. Nanti kalau apesnya lu ada razia, ketangkep polisi atau kena razia, itu urusan lu sendiri gitu. Tapi kalau lu ikut bergabung sama komunitas airsoft gun, itu kan sudah ada ada strukturnya ya. Lu dilindungi sama komunitas ataupun ada di bawah naungan klub-klub yang resmi, itu tentunya akan diarahkan sama mereka untuk bagaimana cara memperlakukan airsoft gun dari rumah sampai ke tempat bermain. Gitu, teman-teman. Udah nggak usah kelamaan. Di sini ada dua nih unit yang serupa tapi tak sama katanya. Kita akan lihat dari dekat. Ini sebenarnya unit AUG, ya kan? Ini adalah unit GHK AUG 2A2, GHK AUG A2 GBBR. Udah pernah gue review, silakan cari di scroll aja review tentang unit ini. Ini sih premium, teman-teman ya. Jadi dari bahannya, dari sistem pengoperasiannya, dari finishingnya, detailingnya itu benar-benar kalian punya. Udah mirip-mirip ala-ala dari Brimob kita tuh, ya kan? Satu lagi dari Armamen, namanya apa, Bang? Gue lupa. K903. Apa? R902. R902. Ada yang berantem kan, dari kakak. R902 dari Armamen. Kalau dilihat secara sepintas sih memang mirip-mirip, bukan? Memang beda-beda produksinya aja. Mari kita lihat, yang satu ini GBR, yang satu ini adalah elektrik. Begitu. Ya, secara dekat. Oke, teman-teman, sekarang sudah ada dua unit AUG, tapi dari berbeda brand. Yang ini adalah dari GHK AUG A2, ya kan? GBBR. Yang bawah adalah Army Armament R209 elektrik, teman-teman. Gue akan membahas secara singkat aja, secara yang pagulat sekarang ini, karena yang ini sebenarnya sudah gue bahas. Buat teman-teman yang mau lihat secara detail, bahasannya sudah ada di YouTube gue, silakan scroll aja. Oke, yang jelas ini adalah unit GBR dengan rasanya premium. Kenapa gue bilang premium? Meskipun berbahan dasar ABS pada bagian popor belakang ini, itu solid, padat. Kalau diketok itu nggak kopong, ya kan? Lalu pada bagian depannya ini terbuat dari bahan metal,
Seperti layaknya memang unit real steel-nya memang seperti ini bahan dasarnya. Ada metal juga ada bahan ABS. Gitu teman-teman. Karena ini berbahan dasar karena ini adalah unit GBR, bagian si popor ini nggak kopong nih. Jadi nggak ada ruang buat naruh baterai lah ya. Ya kan? Lihat nih. Kalau yang Army Armament itu sama-sama AUG, tapi ini bahan dasarnya ABS, tapi bahan dasar ABS itu tidak sesolid yang seperti si GHK. Tuh, terasa kosongnya. Nah, ini bunyi tuh beda. Nah, kalian memang kosong buat naruh baterai. Tuh. Meskipun cuma segini ya ruangnya, tapi memang karena bahannya itu tidak sesolid seperti ini, si GHK, jadi bunyinya nyaring. Gitu. Nah, pada bagian popornya sama nih. Kalau di unit resilnya ini adalah tempat ngebuang si selongsong peluru, ya kan? Keluar dari sini kan, nembak. Nah, lu kalau orangnya kidal, ini bisa kita ganti. Lu mau yang keluar sebelah sini ya berarti ini tinggal dibuka nih, bahannya rubber teman-teman tuh. Bisa dibuka, kita pindahin ke sebelahnya. Ditutup artinya ya. Jadi tinggal operatornya dia kidal atau enggak. Sama di bagian popor si Army Armament juga bisa kita pindahkan nih. Itu juga ada bahan rubbernya penutup si lubang selongsongnya nih. Nah, kelebihan dari si Army Armament R209 ini adalah dia sudah dilengkapi banyak rel buat kita attach seperti laser, lampu ataupun apa ya, unpack. Di bagian kanan juga ada, bagian kirinya juga ada tuh. Beda sama si GHK AUG ini nih. Dia polos-polos aja gitu. Nggak ada rel-rel lah. Jadi ya lo terima beres, tinggal dapat pistol apa namanya, Bang? Grip depan nih. Sama sih. Si Army juga ada dapat grip depannya. Ini bisa di folding. Ini juga bisa di folding sama nih. Dan di keduanya sudah dapat scope langsung gitu teman-teman. Ini unit bisa dibelah jadi dua ya teman-teman. Kalau masukin tas ya, kalau nggak mau dibelah lu pakai tas yang besar. Kalau mau pakai tas yang kecil medium bisa belah jadi dua. Nah ini nih, ini adalah apa namanya, tombol. Ini di keduanya juga ada buat memisahkan antara bagian belakang ini dengan bagian depan. Jadi si bagian yang besi ini itu kan bisa kita pencet, kita tarik. Videonya ada di video gue sebelumnya yang membahas tentang unit-unit ala-ala AUG. Oke, juga ada. Lalu di bagian sini ada apa namanya, mag release. Juga mag release-nya juga ada. Ini ada tombol safety-nya, tombol single dan burst ya. Safety-nya itu kalau nggak salah. Safety dia single burst-nya langsung. Ya, benar-benar Bang. Jadi ini adalah tombol safety dan shoot nembak ya. Sementara untuk burst dan singlenya itu ada di bagian triggernya. Teman-teman bisa lihat juga di video gue sebelumnya. Jadi kalau kita pencet sekali itu buat single. Kalau kita pencet lebih lama itu jadi burst. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada buat sling. Depannya nih juga sama-sama ada slingnya. Tuh. Ini di bagian belakang sling. Ini juga ada ya Bang ya. Juga ada sling. Itu juga ada. Jadi sebenarnya ini sama plek sama sih. Ya kan? Cuma bedanya itu di bagian railnya kalau di si Army Armament. Sementara kelebihan dari si GHK itu lebih ke finishing dan detailing dari bahan-bahan dasar, bahan-bahan pembuat unitnya ini nih. Gitu. Ini AG, ini GBBR gitu teman-teman. Oh, warna juga beda. Ini ada warna OD, ini hitam polos. Tapi ke teman-teman sebagai kolektor, pecinta airsoft gun, ya ini sih bisa buat main, bisa buat pajangan. Kalau mau orang yang mainnya keras gitu kan, brutal gitu, lu bisa pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau AEG itu memiliki kapasitas BB yang banyak ya Bang, bisa sampai 100 BB sekaligus. Kalau GBBR kan cuma 30. Nah,
Ini juga beda nih ban teman-teman. Dikasih nih. Men teman-teman, gimana coba caranya? Ini yang GBBR dan yang ini yang Elektrik. elektrik. Ini muatnya bisa berapa bang? 100 lebih. 100 lebih, ini cuma bisa muat 30. Sama-sama modelnya ala-ala waffle gitu kan. Perlu dicoba kan nih? Coba aja yang ini ya, yang IG ya, karena kan yang ini udah pernah dicoba. Oke bang, coba diisi dulu bang. Bedanya sama IG, beda sama GBBR. BBBR tuh biasanya ada BB loader nih, yang memudahkan untuk masukin si BB ke dalam magazine. Nah kalau model IG, lu pakai tangan juga bisa nih, lu raup nih, lu masukin, atau lu pakai botolnya langsung masukin sini lubang ini juga bisa. Dan ini modelnya adalah high speed ya. Iya. Tuh, ada kerekannya. Oh, high cap bukan high speed, lupa gua. Kalau low cap itu kan nggak ada kerekannya, ini yang high cap. Gila 3 bulan aja gua udah lupa main nama-nama istilah yang ada di unit airsoft gun tuh. Nah ini tiplak masuk ke tiplak juga. Bukan tiplak, ini Tamiya masuk ke Tamiya. Gitu. Nah ini simpen di mari. Bang, Siap. bantuin bang, biasa dah. Jadi rapihin sama Bang Ismawan. Dan ini pun rubber teman-teman. Rubber. Kalau yang GBBR ini cocking handle-nya itu berfungsi nih buat kita memulai menembak, ya kan? Di situ juga ada yang IG, tapi hanya sebagai aksesoris. Dia nggak berfungsi untuk kita untuk mulai menembak. Nah, ini udah dimasukin baterainya. Sekarang kita masukin. Ini adalah satu jenis model bulb up. Kenapa bulb up? Karena biasanya unit bulb up itu ikonnya adalah si magazine-nya berada di belakang daripada trigger. Ya kan? Kalau model-model M4 pasti magazine-nya ada di depan dari si trigger gitu. Jadi unit yang bulb up itu adalah yang di belakang trigger magazine-nya. Nah, bunyi kelek. Sekarang kita mari coba tes. Oke teman-teman, jadi sebelum teman-teman bisa nembak di sini, pastikan sudah bertransaksi dulu unitnya, barang yang mau dibeli, lalu boleh dites. Itu pun berdasarkan pengawasan dari Bang Ismawan, ya kan? Jadi akan Safetyawan. Ganti nama dia, baru kemarin ngomongnya Ismawan, sekarang Safetyawan. Jadi dia baru ganti nama seminggu kemarin. Jadi harus diawasi sama Bang Safetyawan. Diajarin dulu cara-cara nembaknya. Dan satu lagi, di sini udah ada tandanya nih, watching out for flying object. Jadi karena kita nembak, BB suka mental-mental. Buat teman-teman yang nggak berkacamata, sini disediakan kacamata. Oke? Jadi kalau kita nembak tuh suka mental-mental tuh balik tuh BB-nya. Gitu. Sekarang kita akan coba nembak dulu. Ini adalah unit elektrik. Bedanya adalah ketika kita tembak tuh dia nggak ada recoil nih. Biasa aja nih. Tuh. Nggak bergetar lah. Ini adalah single. Lu pencet satu. Tuh. Tapi kalau lu pencet tekan terus dia akan menjadi burst. Ini kenceng juga ya bang? Kencang. Sekarang kita lihat EPS-nya berapa untuk single. Sini mbak. Yang lagi jangan-jangan nih. Ada lagi sih. Nah, kita single dulu. .395. Memang kalau unit-unit baterai itu biasanya lebih tinggi dari unit gas EPS-nya. Sekarang kita sekali lagi single. 395 tetap stabil teman-teman. Sekarang kalau kita burst, apakah dia tetap stabil atau turun? Stabil coy. Ini keren juga teman-teman nih. Jadi mau single mau burst dia mempunyai EPS yang tetap stabil. Kita lihat nembak ke dalam target. Bisa kalau kita ngeker gini kita bisa lihat ke scope-nya ya.
Buat teman-teman yang biasanya ngerek di depan, itu agak gegok nih kalau kita punya unit ini. Udah habis kayaknya. Oke, nah segitu dulu review singkat dari unit Army Abamen R209 dengan harga 7,7. Kalau yang itu GHK AUG 2 GBBR 17,5. Lu naikin aja 1 juta lu. Tadi bilangnya 18. 11. Ya sekitar segitu teman-teman. Jadi beda ya. 17 juta dengan yang 7 juta IG. Jadi memang kalau tadi gue bilang kalau lu pengen punya koleksi bagus ya lu pilih yang tadi GHK AUG 2 GBBR. Ini sih kalau buat sukir, buat ngubur-ngubur musuh dengan kapasitas BB yang banyak, ya buat sukir mah inilah ya. Mantap. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.